Seperti apa rasanya hidup di dalam parit saat Perang Dunia Pertama? Kalau kamu pernah nonton 1917, adegan ketika Schofield berjalan menyusuri parit Inggris yang sempit, berlumpur dan penuh prajurit kelelahan, itulah gambaran paling mendekati kenyataan Perang Dunia Pertama. Tapi sesungguhnya, film itu masih terlalu bersih. Parit aslinya jauh lebih busuk. Bagi sebagian besar dari kita, Perang Dunia Pertama adalah narasi jauh yang terbungkus dalam buku sejarah atau adegan-adegan dramatis di layar lebar. Kita melihat parade, seragam-seragam bersih, atau mungkin penderitaan yang telah disaring. Namun inti dari konflik mengerikan ini, di front barat khususnya, bukanlah medan perang terbuka yang heroik, melainkan labirin-labirin kotor, basah, dan bau yang dikenal sebagai parit. Parit adalah tempat di mana jutaan prajurit hidup, bertempur, dan mati dalam kondisi yang hampir tak terbayangkan. Lantas, kenapa prajurit tinggal di parit? Tren trench warfare atau perang parit tidak muncul dari preferensi, melainkan dari kebutuhan yang mendesak untuk bertahan hidup. Pada awal abad ke-20, teknologi militer telah berkembang pesat. Senjata-senjata baru, seperti senapan mesin yang mampu menembakkan ratusan peluru per menit dan artileri berat yang bisa melontarkan proyektil mematikan dari jarak jauh, mengubah medan perang secara fundamental. Bayangkan ribuan tentara berlari di atas tanah terbuka, seperti dalam perang-perang sebelumnya. Mereka akan dibantai habis-habisan oleh rentetan peluru senapan mesin yang tak henti-hentinya atau hujan pecahan peluru artileri. Tanah terbuka menjadi zona kematian yang tak terhindarkan, sebuah no man's land yang menganga. Dalam menghadapi daya hancur yang begitu dahsyat, satu-satunya cara bagi prajurit untuk melindungi diri adalah dengan menggali. Parit menawarkan perlindungan dari tembakan langsung dan pecahan peluru artileri, memungkinkan pasukan untuk bertahan di garis depan tanpa harus menghadapi kematian instan. Ini adalah evolusi brutal dari taktik militer, di mana manuver ofensif menjadi sangat mahal dan pertahanan statis menjadi strategi utama. Dengan demikian, parit tidak hanya berfungsi sebagai garis pertahanan, tetapi juga sebagai penjara dan tempat perlindungan dari badai aja yang terus-menerus. Ini adalah respon primal terhadap teknologi pembunuh massal. Jika kamu tidak bisa berlari atau bersembunyi di permukaan, kamu harus menggali ke bawah. Sistem parit bukanlah sekadar lubang acak di tanah. Sebaliknya, mereka adalah jaringan kompleks dan terstruktur dengan cermat, dirancang untuk memaksimalkan pertahanan dan meminimalkan kerugian. Parit dibuat bertingkat, membentuk labirin pertahanan yang berlapis-lapis. Ada garis depan atau front line trench. Ini adalah parit terdepan, tempat prajurit langsung menghadapi musuh. Parit ini biasanya memiliki posisi penembak yaitu firing steps dan lubang pengintai atau subs yang menjorok ke no man's land. Kehidupan di sini adalah yang paling berbahaya dan penuh tekanan. Ada juga parit pendukung alias support trench. Terletak beberapa puluh hingga ratusan meter di belakang garis depan, parit ini berfungsi sebagai tempat cadangan, pasokan, dan kadang-kadang tempat beristirahat sementara bagi pasukan yang kelelahan. Jika garis depan jatuh, parit pendukung menjadi garis pertahanan berikutnya. Kemudian ada jalur komunikasi atau communication trenches. Ini adalah arteri vital yang menghubungkan garis depan dengan parit pendukung dan pos komando di belakang. Melalui jalur inilah, makanan, amunisi, perbekalan, dan prajurit bergerak maju dan mundur, seringkali di bawah ancaman tembakan artileri musuh. Yang menarik dari struktur parit adalah bentuknya yang zigzag. Kalau kamu perhatikan di All Quiet on the Western Front, setiap dinding parit terlihat tidak lurus. Itu bukan asal, itu strategi bertahan hidup. Bentuk zigzag ini sangat penting. Jika sebuah peluru artileri mendarat atau granat dilemparkan ke dalam parit, ledakannya tidak akan menyapu habis seluruh jalur. Efek ledakan akan terisolasi hanya pada satu atau dua segmen, sehingga membatasi korban jiwa. Selain itu, bentuk zigzag juga mencegah musuh yang mungkin berhasil masuk ke dalam parit untuk menembak lurus ke sepanjang jalur, memberi kesempatan bagi para pembela untuk membangun pertahanan pada setiap sudut. Setiap belokan, setiap segmen parit, adalah bagian dari desain yang kejam dan cerdik untuk memaksimalkan kesempatan bertahan hidup di tengah kengerian yang tak berujung. Kehidupan di parit adalah perpaduan aneh antara kebosanan yang tak berujung dan ketakutan yang mencekam. Rutinitas sehari-hari prajurit dibentuk oleh kebutuhan akan pertahanan, kondisi lingkungan yang keras, dan ancaman yang selalu ada. Pagi dimulai sebelum matahari terbit dengan ritual stand to. Ini adalah saat yang paling berbahaya bagi serangan musuh, dan semua prajurit harus berada di posisi siap tempur. Mereka berdiri di atas pijakan menembak atau fire steps, senapan siap, mengamati no man's land yang diselimuti kabut. Kondisinya hampir selalu basah dan dingin. Embun atau hujan meresap ke dalam seragam, membuat kulit terasa lembab dan menggigil. Setelah bahaya subuh berlalu, datanglah sarapan.
Seringkali makanan kaleng dingin seperti bully beef atau biskuit keras yang dicuci dengan teh manis yang panas jika beruntung. Kemudian, hari diisi dengan berbagai tugas yang melelahkan. Perbaikan parit adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir. Dinding yang runtuh harus diperkuat, lantai parit harus dikeringkan atau diperbaiki. Karung saka harus diisi ulang dan ditumpuk. Lubang perlindungan dan jalur drainase harus diperdalam dan dirawat. Di siang hari, kegiatan yang lebih berbahaya mungkin dilakukan. Patroli kecil ke no man's land untuk memperbaiki kawat berduri, mengintai posisi musuh, atau mengambil kembali prajurit yang terluka. Para penembak jitu dan pengamat musuh adalah ancaman konstan, jadi setiap gerakan di atas parit harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bagi yang tidak bertugas, waktu mungkin dihabiskan dengan membersihkan senjata, menulis surat jika ada kertas dan pena, atau hanya duduk diam, mencoba melawan kebosanan yang mendalam sekaligus mendengarkan suara-suara perang, dengungan artileri di kejauhan, desingan peluru sniper, atau suara teriakan yang tiba-tiba dari parit sebelah. Setiap detik adalah penantian akan giliran maut yang tak terduga, atau sekedar penantian akan senja dan siklus yang akan terulang lagi. Kondisi lingkungan, lumpur, bau, dan penyakit yang menjijikan. Jika ada satu kata yang paling tepat menggambarkan kondisi parit itu adalah busuk. Segala hal di parit membusuk, dan semuanya bercampur menjadi satu masa menjijikan. Dalam All Quiet on the Western Front, ada adegan prajurit jatuh ke lumpur bersama mayat. Itu bukan dramatisasi. Lumpur dan bangkai manang bercampur di mana-mana. Lumpur bukanlah sekadar genangan air. Ini adalah adonan kental dan lengket setinggi lutut atau bahkan pinggang yang terbuat dari tanah, air hujan, darah, kotoran manusia dan hewan, muntahan dan pecahan-pecahan tubuh manusia. Di musim hujan, parit akan tergenang air, mengubahnya menjadi selokan terbuka. Mengatasi lumpur ini adalah perjuangan fisik yang konstan. Prajurit seringkali kehilangan sepatu bot mereka di dalamnya, atau bahkan terjebak dan tenggelam. Bau di parit tak terlupakan dan memuakkan. Ia adalah kombinasi mengerikan dari bau tubuh yang tak mandi, keringat, kotoran, gas klorin, asap misiu, dan yang paling parah, bau mayat-mayat yang membusuk di no man's land atau terkubur dangkal di bawah parit. Bau amis dari darah segar yang tumpah, bau karbol untuk disinfektan dan bau makanan kalengan yang basi, semuanya menciptakan sebuah aroma neraka yang menempel pada setiap serat pakaian dan kulit. Dari kondisi lingkungan yang menjijikan ini, muncullah berbagai macam penyakit yang sama mematikannya dengan peluru musuh. Pertama, penyakit trench foot atau kaki parit. Ini adalah momok paling terkenal di parit. Kaki prajurit akan terendam dalam air dingin dan berlumpur selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa sempat dikeringkan atau diganti sepatu bot. Akibatnya, sirkulasi darah terhenti, jaringan kaki mati dan kaki membengkak, terasa mati rasa, lalu membusuk. Dalam kasus parah, gangren akan terjadi, memaksa amputasi. Ini adalah penderitaan yang luar biasa mengubah prajurit sehat menjadi korban cacat permanen. Kedua, penyakit kutu dan tikus. Parit adalah sarang kutu dan tikus dalam jumlah tak terbatas. Kutu mengakibatkan gatal-gatal yang tak tertahankan, dan gigitannya bisa menularkan trench fever atau demam parit yang menyebabkan demam tinggi, sakit kepala, dan nyeri otot. Tikus yang kadang sebesar kucing kecil adalah pemakan bangkai. Mereka berpesta di mayat-mayat yang tergeletak di no man's land dan bahkan di parit itu sendiri, tumbuh menjadi ukuran raksasa dan menjadi ancaman konstan, tidak hanya menjijikan tapi juga menyebarkan penyakit. Prajurit seringkali harus berbagi makanan atau bahkan tidur dengan tikus-tikus ini. Ketiga dan yang paling umum adalah disentri, tifoid, dan kolera. Sanitasi yang buruk, air minum yang terkontaminasi, dan kedekatan antara ribuan orang di ruang terbatas menyebabkan wabah penyakit-penyakit ini. Toilet seringkali hanyalah lubang dangkal yang cepat meluap. Air minum terkadang harus diangkut dari jarak jauh atau disaring dari genangan air yang kotor. Penyakit-penyakit ini menyebabkan dehidrasi parah, muntah dan diare, melemahkan prajurit dan seringkali berujung pada kematian. Keempatnya adalah frostbite dan hipotermia. Di musim dingin, kondisi basah dan dingin yang ekstrem menyebabkan radang dingin yang parah dan hipotermia. Banyak prajurit yang jatuh sakit atau meninggal karena paparan elemen, bukan karena luka tembakan. Kombinasi lumpur, bau busuk, dan penyakit-penyakit ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya mematikan secara fisik tapi juga menghancurkan jiwa. Di parit, waktu terasa membeku dalam kontradiksi yang menyiksa. Di satu sisi, kebosanan bisa berlangsung berminggu-minggu, ditandai oleh tugas-tugas monoton, menunggu yang tak ada habisnya, dan ketiadaan stimulasi mental. Namun, di sisi lain, ketegangan itu tak pernah hilang. Setiap saat, satu peluru artileri bisa mengubah semuanya dalam satu detik, meledak dengan kekuatan yang memekakan telinga dan menghancurkan segalanya di sekitarnya. Ancaman itu datang dari berbagai arah, misalnya tembakan artileri.
Peluru-peluru yang datang tanpa peringatan menyebabkan ledakan yang dahsyat, pecahan peluru yang mematikan, dan lubang-lubang besar di tanah. Suara artileri, baik yang datang maupun yang pergi, menjadi soundtrack konstan kehidupan parit. Kemudian ada juga gas beracun. Serangan gas seperti klorin, fosgen, atau mustard adalah teror lain yang tak terlihat. Alarm gas akan memicu kepanikan, dan prajurit harus dengan cepat mengenakan masker gas mereka, sementara gas beracun perlahan menyapu parit, menyebabkan kebutaan, lepuh parah, kerusakan paru-paru, dan kematian yang menyakitkan. Lalu ada juga penembak jitu dan pengintai. Bergerak di atas parit, bahkan hanya untuk sesaat, bisa berarti kematian instan dari penembak jitu musuh. Setiap suara yang mencurigakan di no man's land, setiap gerakan di kejauhan, dapat menjadi pertanda bahaya. Tekanan mental yang tak henti-henti ini memiliki dampak yang menghancurkan. Kondisi yang paling dikenal adalah shell shock, istilah awal untuk apa yang sekarang kita kenal sebagai post-traumatic stress disorder atau PTSD. Prajurit yang menderita shell shock menunjukkan berbagai gejala, gemetar tak terkendali, bisu, kedutaan atau tuli sementara, mimpi buruk yang mengerikan, serangan panik yang parah, dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal. Pada awalnya, kondisi ini sering disalahpahami sebagai kelemahan moral atau pengecut, dan bahkan dapat menyebabkan prajurit dieksekusi atas tuduhan pembangkangan. Namun seiring waktu, skala masalah menjadi begitu besar, sehingga menjadi jelas bahwa ini adalah trauma mental yang nyata. Akibat paparan terus-menerus terhadap ketakutan ekstrim, suara-suara ledakan, dan pemandangan kematian. Hidup di parit mengikis identitas prajurit. Mereka terpisah dari dunia normal, dari keluarga, dan dari diri mereka sendiri. Mereka menjadi desensitisasi terhadap kematian, seringkali harus berjalan melewati mayat-mayat teman mereka, atau melihat rekan-rekan mereka hancur di depan mata. Kemampuan untuk menjaga kewarasan, untuk tidak menyerah pada keputusasaan, adalah pertempuran internal yang sama sulitnya dengan pertempuran melawan musuh. Selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kehidupan di parit mungkin didominasi oleh kebosanan, ketakutan yang mencekam, dan rutinitas yang monoton. Namun, semua itu akan hancur dalam momen serangan, perintah untuk over the top. Persiapan serangan biasanya diawali dengan rentetan artileri besar-besaran yang bertujuan untuk menghancurkan kawat berduri musuh dan menghantam garis pertahanan mereka. Suara gemuruh artileri ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari, memekakkan telinga dan mengguncangkan tanah. Prajurit di parit akan menunggu dalam ketegangan yang ekstrim, tahu bahwa setelah ledakan mereda, giliran mereka untuk bergerak. Lalu sebuah peluit keras akan berbunyi, sinyal yang paling ditakuti. Ini adalah momen yang digambarkan dalam adegan klimaks 1917, ketika Schofield berlari menembus pasukan yang menyerang, menggambarkan kekacauan itu. Tapi kenyataannya lebih brutal. Banyak prajurit yang keluar dari parit tidak pernah kembali. Meninggalkan parit dan memasuki no man's land adalah aksi bunuh diri yang hampir pasti terjadi. Prajurit harus memanjat fire step dan melintasi parapet, seringkali terjebak dalam kawat berduri yang belum hancur sepenuhnya. Mereka kemudian harus berlari, atau setidaknya mencoba melintasi medan perang yang hancur. No man's land adalah neraka yang sebenarnya. Ribuan prajurit akan tewas atau terluka parah di no man's land. Tubuh mereka tergeletak di lumpur dan kawat berduri, menjadi makanan bagi tikus atau sekedar tumpukan daging yang terlupakan. Bagi mereka yang berhasil mencapai parit musuh, mungkin akan terlibat dalam pertempuran tangan kosong yang brutal dan putus asa. Bagi sebagian besar, serangan adalah perjalanan satu arah, menuju kematian. Bagi kita, parit hanyalah gambar di buku sejarah, tapi bagi jutaan prajurit, itu adalah rumah, kuburan, dan tempat terakhir mereka melihat dunia. Rasanya hidup di dalamnya, seperti berjalan antara hidup dan mati, setiap hari, tanpa tahu kapan giliranmu. Perang Dunia I bukanlah konflik yang heroik dalam arti tradisional. Ia adalah konflik yang memakan jutaan nyawa dalam kubangan lumpur dan darah. Parit adalah simbol paling nyata dari kekejaman ini. Mereka adalah bukti nyata bagaimana kemajuan teknologi militer, alih-alih mempercepat kemenangan, justru mengunci manusia dalam sebuah kebuntuan yang mengerikan dan statis. Kehidupan di parit mengikis identitas prajurit. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia bisa bertahan dalam kondisi yang tak terbayangkan, melawan lumpur yang membusuk, bau yang menyengat, penyakit yang merajalela, dan ketakutan akan mati yang tak pernah sirna. Ini adalah gambaran tentang harga yang harus dibayar oleh prajurit biasa, bukan oleh jenderal di belakang garis atau politisi di ibu kota, tapi oleh mereka yang setiap hari menghadapi kenyataan kotor, dingin, dan mematikan di bawah tanah. Memahami parit bukan hanya memahami sejarah militer, tapi juga memahami inti dari penderitaan manusia dalam perang.
Ini adalah peringatan yang kuat akan horor konflik dan pengorbanan yang tak terhitung yang membentuk abad ke-20. Dan meskipun 100 tahun lebih telah berlalu, gema dari teror dan keputusasaan yang terkandung di dalam parit-parit itu masih seharusnya menghantui dan mengajarkan kita. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.